Kawasaki Ninja CTX225R memang masih menarik untuk diulas. Jika sebelumnya tim otomotif sudah membahas dari first impression, first ride di Sentul, lalu menguji tes dyno, namun tentu saja belum lengkap kalau ada ulasan lengkap buat tes ride harian, sampai di tes performa akselerasinya pakai Resogic, bahkan sesuai janji kami juga tentang top speednya. Penasaran apakah bisa lebih tinggi dibanding yang Sentul? Nah, Faris janjinya hari ini katanya mau kesini nih ke tempat syuting, dia mau cerita lengkap pokoknya. Cuma belum nyampe nih. Sabar ya, kita tungguin aja bareng. A few moments later. Sayup-sayup terdengar suara menggema khas mesin 4 silinder nih, kayaknya Faris tuh. Oke, akhirnya sampai juga di lokasi syuting. Itu dia tuh akhirnya. Datang juga tuh Ninja hijau dengan suara khasnya 4 silinder. Keren kok, Mas. Keren. Nah, Riz, langsung aja ceritakan nih. Yang pertama pengen tahu riding posisinya buat harian gimana sih? Karena ini kan tampangnya resi, stangnya underyoke, tapi joknya kayaknya rendah. Betul. Nah, gimana tuh kalau buat harian? Pegel gak? Jadi sebenarnya ini kayak kombinasi gitu sih, Mas. Jadi kalau mau dibilang sporty juga nggak murni sporty banget gitu ya. Kalau dibilang santai masih bisa santai. Oh iya? Kenapa tuh? Joknya rendah dan footstep-nya lihat nih, Mas. Footstep-nya masih di depan. Oh. Di depan jok. Jadi nggak resi-resi banget ya? Resi-resi banget. Makanya waktu kemarin buat sirkuit kita Sentul gesek-gesek emang ya? Gesek udah susah nih Dona gitu kan. Iya, betul. Karena footstep-nya rendah dan agak maju. Kalau biasanya kalau resi agak mundur nih. Biasanya sejajar sama pantat nih. Nah, itu resi tuh kayak pakai footstep underbone gitu ya. Ini jadi kaki sih masih nyaman banget, Mas. Kaki nyaman, terus juga napak juga 170 masih enak. Oh iya. Ya kan? Masih kanan kiri nepak gitu. Jadi bener-bener kombinasi antara tampilan sporty gaya balap tapi masih nyaman buat harian masih ya? Nyaman. Nah, sportinya itu paling kerasa sebenarnya dari sini nih, Mas. Kokpitnya gitu kan. Stangnya underyoke, tapi sebenarnya nggak terlalu rendah sih, Mas. Belum terlalu rendah meskipun underyoke ya, di bawah segitiga gitu ya. Cuma yang bikin kerasa dia rendahnya itu karena nih sudutnya nih. Kalau dilihat lumayan turun gitu derajatnya. Banget ya ke bawah ya? Jadi tetap aja pundak mesti disuruh agak maju gitu ya. Terus kalau misalkan bawa tas berat, kadang di sini agak kesemutan nih, Mas. Ya karena buat tumpuan ya. Kalau misalkan cuma buat tas lempang sih masih masih enak susah banget. Jadi ya wajar kalau Kawasaki bilang ini buat city ride masih oke ya. Betul. Jadi emang khasnya kayak Kawasaki dari Ninja 250 yang lama gitu, Mas ya. Nggak murni sport, jadi masuknya masih kayak sport touring. Sport touring gitu. Bener. Walaupun ini tetap masih lebih mendekati yang resi-resinya masih oke lah ya. Betul. Lalu kalau karakter suspensi gimana, Riz? Karakter suspensinya buat harian gimana nih? Buat harian. Iya. Kalau kemarin kita buat di sirkuit itu udah cukup istimewa ya, Mas ya. Iya, benar. Itu limbung pun kayaknya minim ya. Dikit lah. Di sirkuit enak, di harian juga ternyata enak, Mas. Nggak keras? Wah, nggak. Beda nih. Jadi mungkin karena emang stok depannya ya Showa SFF BP ya. Oh iya. Separate Function Fork Big Piston. Jadi mungkin karena salah satunya dia pakai big piston, pistonnya besar, jadi redamannya itu antep gitu, Mas. Oh gitu? Iya, gitu ya. Karena kan kadang ada motor yang upside down cuma ngejar looks doang ya. Sedangkan performanya sama Yamaha teleskopik masih mirip-mirip lah. Kalau ini performanya enak banget, Mas, performa suspensinya. Untuk nikung kemarin di Sentul enak, buat harian lewat jalan-jalan gelombang atau lewatin kerikil, bukan kerikil ya? Ya tanah-tanah pokoknya yang gravel-gravel gitulah. Masih redamannya enak ya? masih enak banget. Berarti nggak hanya sekedar ada embel-embelnya panjang namanya gitu, tapi bener-bener bagus ya fungsinya ya, oke ya. 90 juta emang nggak bohong. Duit nggak bohong. Iya. Sama juga kayak ke belakang. Nah, ke belakang gimana? Ini kan dia setelan preloadnya di 2 kalau nggak salah nih standarnya. Itu Faris dari kemarin tetap pakai standar nggak? Tetap pakai standar ya. Coba posisi 2 gimana? Di posisi 2 malah kalau untuk bobotku yang 60 kilograman ya sekitar segitu, ini masih terlalu empuk, Mas. Kempukan? Malah kempukan tuh. Baru dinaikin aja ambles banget kan. Jadi kalau untuk kadang ketemu jalan yang pecah agak tinggi tuh ya, jarak gitu agak agak mentok sedikit sih. Harus dikerasin dikit ya? Harus kerasin dikit nih, naik 1 step lah minimal sih harusnya enak nih. Oh gitu. Empuk tadi ngayun nggak tapi? Nah, ini kayaknya keistimewaan dari horizontal backling ya, Mas. Gimana tuh? Kemarin di sirkuit enak, di harian juga enak. Oh, enak ini juga? Ngebantu banget sih. Jadi bukan pantat yang lari-lari gitu nggak ya? Enak ya, gym ya? Pasti.
Kaki-kakinya ini istimewa banget. Padahal ini bannya balik standar ya? Bannya balik standar, pakai Jadi- yang Sport Max, cuma bukan Sport Max Alpha yang kemarin. Bukan, yang kalau baru. ini GP 300 ya? Betul. Iya, gitu. Buat meliuk juga lincah motor. Ngomong-ngomong kemarin sempat hujan-hujanan tuh. Nah, Hujan pertama di bulan Agustus. hujan pertama di bulan Agustus. Licin nggak? Enggak sih, Mas. Oke, masih nempel ya? Masih nempel, nggak ada slide di rem ataupun pas buka gas juga masih aman sih ya. Oh. Atau karena komponen masih lunak, masih baru juga kali ya. Ya bisa jadi, berarti empuk banget emang ya? Iya. Jadi nggak keras, kayaknya intermediate lah komponen. Iya. Oke. Tengah-tengah. Nyambung remnya kali ya? Boleh langsung. Nah, remnya kalau sirkuit kita kan kemarin, wah, jempolan banget tuh performa remnya apa di Istilahnya depan. kalau di ya. sirkuit itu kita udah ngelakuin hard braking, Mas. Yoi. Apalagi Dan bahkan di- late braking kan? late braking. Iya. Apalagi di harian gitu, yang istilahnya nggak kenceng-kenceng banget kan. Udah Iya. pasti makin istimewa gitu, Mas. Hmm. Kemarin tuh aku tuh biasa 1 jari doang ya. Itu udah bisa berhenti. Cukup 1 jari maksimal aja? 1 jari. Waduh, dan itu nggak perlu remes. Nggak perlu Bro. dalam-dalam sih. Pakem banget. Jadi bahkan saking pakemnya, Hmm. rem belakangnya pun kadang cuma tipis-tipis aja. Sentil-sentil aja. Sentil-sentil aja. Oke, Jadi porsinya oke. tetap lebih banyak ya rem depannya. Nggak bohong nih ya speknya ya. Radial Monoblok mount. radial ya, Iya, 4 piston, 310 mili. 310 mili. Wah, sip lah. Udah gitu ABS-nya, Hah? Gimana kerjanya? ABS-nya kan biasanya kerja tuh kalau gejala ban slip ya, Mm-mm. ada slip ya. Kalau ini dia nggak perlu slip ternyata, Mas. Jadi Jadi kadang gimana? kita ngebut terus kita 2 kali gentak, jadi kayak agresif gitu, Mas. Tek tek. Nah itu yang keduanya itu pasti ABS-nya nahan. Oh, Terus juga kalau misalnya kita ngebut sensitif ya. sensitif, kemudian kita rem dalam banget, Hmm. gitu, ABS-nya kerja juga. Jadi nggak bisa langsung ambles banget, agak ditahan Oh. sedikit sama si ABS-nya gitu. sih. ABS-nya beda ya. ABS-nya lebih pintar ternyata. Pinter ya. Motor mahal. Motor mahal, nggak perlu nunggu ban selip kerjanya. Ya. Keren sih, keren. Oke. Nah, Riz, ini kan bobotnya lumayan nih, 182 kilo ya. 182 kilo untuk Buat- tipe yang ABS. Oh, buat harian kerasa berat nggak tuh? Buat stop slip, macetan, gimana itu? Ternyata impresinya? Mas, walaupun bedanya lebih dari 12 kilo ya dibanding yang lama ya. Oh iya, yang 2 silinder kan yang non ABS itu cuma 1.4. Oh, Banyak ya bedanya? lumayan. Tapi ternyata untuk harian masih mudah dibawa sih. Masih lincah? Masih lincah dan gak terlalu beban kita untuk belak-belok Mhm. di kemacetan gitu-gitu masih masih Nggak so-so susah? lah, Mas, masih ringan ya. Nggak sampai gobios banget gitu kan. Karena kan kadang kalau bawa motor 4 silinder udah Hah? pasti di atas 600 lah ya. Iya. Itu kan pasti capek banget ya. Iya, karena ya Oh. bobot lah ya. Bobotnya kalau ini sih kita bawa motor 4 silinder, cuma feelingnya masih feeling 250 cc 2 silinder gitu Mas, istilahnya gitu kan. Jadi masih buat harian masih oke lah ya. Nah, jadi kalau misalkan gini Mas, istilahnya kita sekarang ini kan dengar motor 4 silinder itu biasanya weekend doang ya. Iya benar. Sabtu Minggu. Oh ya? iya. Weekend Jangan-jangan only. ntar ini kalau udah distribusi weekday kita bakal Itu juga pakai ini oke juga ya. bakal sering denger raungan 4 silinder. Udah nggak asing jadinya gitu kan. Karena dipakai Juga. hariannya masih enak motornya. Oh. Untuk bekerja gitu ya ke kantor masih oke sih. Menarik banget ya. Menarik banget dengan handlingnya yang lincah gitu kan. Terus ini nggak gampang nyangkut nih lebarnya. Sebenarnya kalau untuk kaum yang lipat spion itu sebenarnya bukan spionnya yang salah sih Mas. Cuma Bukan ya? mungkin dianya aja yang nggak mampu ngontrol. Gitu. Sebenarnya ini Benar. nggak Harus tetap gini ya, bener, fungsi ya. Nggak boleh Jangan dilipet dilipet nih. ya teman-teman Udah kalau paling motor bener ini gini. ngelihatnya udah lega banget. Ya kan kalau kita lagi macet tinggal set selesai gitu kan. Harus pinter lah. Oke. Nah sekarang kita mau ngomongin mesin nih. Betul. Kan kita kemarin udah waktu disentul isinya pokoknya gaspol. Habis Gaspol. itu di dyno juga gaspol. Gaspol juga. Karena WOT ya. WOT, wide open throttle. Iya, jadi gas pentok karena nyari power tertinggi di roda. Dari situ kita bisa lihat grafiknya kayaknya bawahnya bakalan kalem banget, smooth ya. Benar. Tapi kalau di jalan pas dipakai sebenarnya gimana, Riz? Ternyata kalau dipakai jalan sehari-hari Mm-mm. itu nggak lemot-lemot banget sih Mas. Dan juga kan sebenarnya kondisi jalan di Indonesia ini kan nggak kosong-kosong banget, nggak lega-lega banget gitu Ya sering stop and go pasti Iya, kan. sering stop and go. Jadi emang kalau pakai Ninja ZX25R ini, sebenarnya kalau kita buka gas perempat aja, itu udah langsung jalan Mas. Langsung respon ya? Langsung tut, bener. Jadi
Kalau untuk aku sih sebenarnya kan orangnya jarang suka gantung-gantung RPM tinggi, jarang suka main RPM tinggi ya. Cepet indah gigi gitu ya. Jadi kadang main tuh di 8.000 sampai 10.000 RPM tuh untuk harian tuh udah cukup banget, Mas. Jadi cuma main segitu cukup. Iya. Padahal kalau kita disuruh 10.000 ke atas baru. Bener. Wah, tapi sebenarnya di bawah itu udah enak. Sebenarnya di bawah itu udah enak. Kalau untuk harian, cruising gitu ya, jalan-jalan gitu. Cuma emang kalau kita lagi butuh misalnya mau nyalip, emang kita mesti turun dulu ya, downshift dulu ya. Turun dulu, sekiranya RPM-nya udah di atas 6.000, baru kita bisa buka gas, bisa meluncur cepet sih, Mas. Jadi yang penting di atas 6.000? Di atas 6.000 lah. Itu udah oke, masih bisa dapat? Udah bisa dapat, bener. Karena kalau di bawah 6.000 itu masih ada ngoroknya tuh kelamaan gitu kan. Oke. Tapi untuk dapat 6.000 cepet? Cepet, Mas. Mungkin kayaknya final gear-nya gede banget, salah satunya biar itu biar enteng ya. Dan kalau bisa jalan santai naik motor ini gigi 6 masih bisa 15 km per jam, Mas. Serius? Serius. Mampu ini? Nggak yang guyuk-guyuk? Nggak apa namanya, yang keberatan gitu? Enggak, iya. Jadi kita lepas gas masuk gigi 6, 15 km per jam tuh motor jalan santai. Aja. Iya. RPM berapa tuh? Ya, RPM stasioner lah, di bawah 4.000. Tetap jalan santai aja? Jadi makanya kayak kemarin tuh nyoba hujan-hujanan terus kan males nyiprat kan ya. Males nyiprat, ya udah masukin aja gigi 6 terus gloyor sendiri motornya. Wah, enak banget. Jadi emang sebenarnya beda sama Mogi tuh. Kalau Mogi kan 600 rasionya berat ya. Iya. Gigi satunya aja udah meluncur bisa lebih dari 30 kali kan kalau jalan santai gitu. Banget. Nah, ngomongin gigi 6-nya ini nggak ini Pak ya, nggak overdrive banget ya? Nggak. Jadi 5 ke 6 tuh nggak drop banget ya? Rapet sih, Mas. Operannya juga. Jadi tiap operan gigi tuh RPM cuma deng turunnya tipis-tipis. Nah, gitu. sekarang ngomongin operan gigi. Quick shifternya gimana nih buat harian? Kepakai banget kah? Enak kah? Terus apakah kopling akan nggak kepake kah kayak waktu kita sirkuit? Bener. Jadi kalau untuk harian, kopling tuh paling masuk gigi 1 ya. Pas lagi mau jalan aja Lagi mau jalan. Walaupun sebenarnya quick shift-nya dari gigi 1 sampai 6 tuh bekerja ya. Iya. Cuma kalau dari 1 ke 2 tuh mungkin karena ada netralnya, ada nyangkutnya. Jadi kadang masuknya kayak agak jedanya kelamaan gitu, Mas. Jadi enaknya optimalnya sebenarnya 2 sampai 6 sih. Oke. 2 sampai 6 dan di atas 4.000 RPM. Walaupun klaimnya di atas 2.500 ya. Bener. Cuma kalau di bawah 4.000 bekerja. Cuma nyentaknya kayak nggak enak gitu. Masih kurang halus ya? Kurang halus, bener. Jadi di atas 4.000 det gitu. Terus kalau enaknya lagi, Mas. Apa? Downshift-nya? Enggak, kalau misalkan kita naikin gigi cuma masih di sekitar 6.000 gitu ya. Masih di RPM rendah tuh kayak ada blep-blep. Dari knalpotnya kayak ada blep. Seru ya? Moge banget gitu kan. Cuma kalau udah di atas 6.000, 8.000 sekian nggak ada, langsung dem gitu aja sih. Oh, gitu. Nah, kalau downshift gimana? Auto blipping-nya enak halus? Downshift-nya juga ini sama, sebenarnya optimalnya di atas 4.000 juga, Mas. Tetep ya? Kalau di bawah 4.000 tuh kurang enak banget sih. Apalagi dia kan auto blipping-nya kalau di bawah 4.000 kadang malah agak maju karena dia kan ngebuka dikit gitu ya. Oh, iya. Jadi dia di atas 4.000 enak banget. Makanya kalau jalan gigi 6 tiba-tiba depan lampu merah, udah aja rem, gas deng. Waduh, enak banget. Gasnya tinggal deng gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ntar ketemu ZX25R gitu ya di jalan, terus dia deng auto blipping bukan, tapi emang begitu. Iya. Jadi itu emang fiturnya, teman-teman. Apalagi kalau udah ganti knalpot ya. Iya. Waduh, itu bukan gaya-gayaan. Bukan, itu emang begitu. Iya, emang fiturnya gitu. Dia auto blipping. Jadi harap dimaklumin ya, jangan diomelin gitu. Udah gitu kan auto blipping, kemudian ada assist slipper clutch, terus rasionya rapat, jadi makanya turun giginya tuh halus banget, Mas. Nah, ini koplingnya enteng banget ya? Enteng banget. Gak jarang kepake, enteng pula. 3 per doang. Iya, lemas banget. Empuk banget. Jadi kalau untuk macet-macetan juga ya di tangan enteng sekali. Nggak ada pegel-pegelnya ya? Nggak ada pegel-pegelnya. Nah, kalau macet-macetan, panas mesinnya gimana nih? Di paha gimana? Apakah kayak Moge yang akan panas? Atau santai aja? Walaupun 250 cc ya, cuma emang 4 silinder nggak bisa dipungkiri sih. Apalagi rasio konversi tinggi ya? Bener, kompresinya tinggi. Ya untuk jalan-jalan kayak ngerayap-ngerayap di kemacetan, terus banyak stop and go lampu merah gitu ya. Suhunya tuh mainnya oh iya bener, kebaca ya langsung 97 sampai 103. Oh. Kalau di lampu merah tuh 103, wow. Dia extra fan-nya nyala langsung di 100 nyala. Ya. Oh, 100 udah nyala? Di 100 derajat nyala, habis itu kan naik ke 103, stabil, 102. Ntar kalau udah ketemu jalan lagi sih turun lagi sih di bawah 98. Kalau jalannya lancar konstan terus, gitu ya. Konstan berapa tuh? Kalau jalannya konstan itu 90 berapa? Main bisa di bawah 90 Mas. 87. 88 lah, 88 sampai 93. Suhu kerja ideal itu Suhu segitu. kerja ideal. Betul. Terus kalau malam apalagi hujan, itu bisa 85 malah. Adem banget tuh. Overcool ya? Kedinginan ya? Tapi itu panasnya di paha sama rasa di banget? sini sih. Waduh, ya resiko lah, namanya juga momen.
motor 4 silinder. Iya, nggak bisa dipungkiri emang. Nah, masih ngomongin performa nih. Apalagi tuh, Bas? Katanya top speednya dapat Oh, lebih tinggi dibanding Sentul nih. Kemarin- Rekornya akhirnya berapa? Kemarin tuh penasaran banget gitu, Bas. Iya Karena dong. di Sentul kan 186 ya? 186 186 udah cuma habis. udah habis motornya kayaknya masih Masih main teriak. gitu Terus kan. apalagi kita waktu di Dyno di ternyata speedo mentok 195. 195. Di track gimana berapa? Kira akhirnya? setelah saya berhasil membangun sirkuit pribadi iya di The Sims itu Sim City, top speednya Mas di speedometer Berapa? tembus 192. Wih, rekor baru. Ih, Fadli kalah loh. Fadli- Om Tobun juga kalah. Itu tapi disentul kalau mereka Iya. kan. Ya apa-apa, yang penting kita udah bikin rekor baru dong. Bener, 192 dan itu kalau misalkan teman-teman ngeliat di rekaman GoPro-nya itu udah sampai 18.000 sih. Iya, Udah. takometer jarumnya tuh Emang udah nggak naik lagi ya? Bener, Kayaknya udah maksimal aja gitu. Jadi kalau dibandingin dengan yang di speedo di Dyno mentok 195, 192, udah mendekati banget. Hebat tuh. Iya. Aerodinamikanya berarti slimnya dapat ya. Ram airnya Ram jangan airnya lupa, kerja, Mas. iya dorong banget. Jadi biasanya kalau di putaran tinggi itu takometer udah lambat gitu ya, kena Iya. angin kan udah berat lah mecahnya. Ini masih kuat, Mas. terus dorong terus. Jadi 51 PS-nya keluar semua Keluar ya. semua emang. Waduh, Enak salut banget banget kalau sih. sakit top keren lah. Nah, Riz, itu kan tadi udah top speed-nya segitu tinggi. Gimana kalau akselerasinya? Akselerasinya. Pakai Reslogic gimana Pakai hasilnya? Reslogic. Ngacir Ini, kah? Pasti Ngacir dong. sekali, Mas. Kita bisa dilihat Contoh deh, 0-100 km per jam berapa? 0-100 km per jam bisa ditempuh dalam waktu 5,4 detik. Wih, cepet banget ya. Cepet banget. Sebagai perbandingan yang kelas 250cc sebelumnya yang paling cepat kan CB250RR ya. Itu kalau salah 6,2 detik ya. Terus Gas. kalau 0201 berapa? 0,201 Meter. di sini 9 detik. Wih, cepet juga ya. Cepet juga. Waduh, ya ini data lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di bawah ya. Berarti jadi the fastest 250cc ya. 250 class. Nah, Riz, ini kan motor ada power mode-nya tuh. Ada power mode. Ada full sama low. Betul. Itu harian gimana? Bedanya gimana? Kerasa nggak? Pasti nyoba dong. Kalau kemarin kan kalau di Dyno kan pas di wet open throttle itu beda di 10.000 ya. Iya, baru 10.000, beda. Di katupnya bawahnya rada sama ya. ngayun, bener, bawahnya sama. Kalau dipakai harian, Iya. ternyata paling kerasa itu putaran gasnya beda, Mas. Gimana? Agak lebih delay. Oh, Kalau bener-bener pakai yang low. kayak bener-bener kayak riding mode ya, motor-motor lain sama Iya, ya berarti ya. Jadi ketika mungkin kita udah buka 1/4, ya di Dianya situ, baru di bawahnya ya, heeh. persentase bukan throttle-nya beda ya. Jadi nggak bareng. Jadi karakternya Lebih smooth, kalem bener, banget ya. lebih kalem. Jadi buka gasnya kita kalau pengen nyalip atau pengen nyari jalan lurusan mesti agak dalam lagi. Oh, langsung pencet pindah full. Iya. Nah, tapi untuk pindah ke full dan low ataupun kita ngerubah traction control ya, itu harus dalam kondisi tutup gas pasti Walaupun harus. motornya jalan. Ya, tapi tutup dulu kan. Tutup dulu Iya, karena kalau masih dibuka nggak bisa dipencet-pencet tuh Nggak mau seleknya ya? Iya. dipencet cuma nggak berubah. Oh iya iya iya. Ya, Gitu. pakai yang mode low sih sekali aja sih, habis itu nggak betah. Nggak enak. Mungkin kalau Lama buat banget. buat yang masih belajar kali ya, cocok ya. Buat belajar atau lagi hujan, kondisinya licin, Oh. atau lagi boncengan biar gandut-dutan Oh gitu kan. iya, Ya, baca bisa baca biar iya, kalem ya, biar pakai nggak low aja. ubah gitu ya. Betul. Oke. Nah, Riz, kita sekarang mau ngomongin fitur nih yang langsung kerasa waktu test ride buat Darian. Karya. Kayak dari depan lampu gimana nih, Riz? Terang Lampunya nggak? Kan full LED ya, Iya. putih gitu. Ya lumayan fokus sih mas, lumayan tebel, Mm-mm. lumayan tebel di jalan dan asiknya Hmm? dia punya 4 setelan nih mas lampunya. 4? 4. Padahal Jadi juga gimana? kanan kiri pisah, kanan punya 2 Masing-masing. setelan, Oh. ya, kiri punya 2 setelan. Nah, itu buat apa tuh ada 2? Setelan pertama tentu buat naik turun. Oke. Jadi naik turun juga bisa pisah nih. Yang kiri mau naik sebelah, apa mau yang kanan mau naik sebelah. Bisa dibikin ini? Bisa. Tergantung selera aja itu mas. Terus satunya buat gimana? Satunya untuk gini nih, set, set. Oh. Jadi mau diperluas apa diperlebar pancaran cahayanya. Oh gitu. Keren ya. Asik juga ya. Jadi nyetelnya bisa dari bawah tuh pakai obeng panjang. Oh. Nah, itu ada geriginya tinggal diputar. Ada Oke. tuh, Susah nggak? Nggak. Gampang sih, cuma agak susah yang sebelah kiri nih karena ada corong ram air. Oh, jadi agak sempit. sempit. Iya. Oke. Kalau yang kanan sih lega, gampang. Oke. Gitu, Mas. Jadi beda sama lampu LED motor-motor agak murah itu ya, nggak terus aja kan. Beda lah. Jadi 100 jelas. jutaan harus terang ya. Di atas 90 juta pasti LED-nya beda ya. Oke. Lalu kalau geser ke sini, speedonya gimana nih? Jelas nggak gitu?
Tentu jelas banget mas. Ya takometer udah pasti jelas lah ya, pakai jarum. Oh, iya. Kemudian enaknya nih font-fontnya nih, ukuran fontnya tuh besar-besar. Oh. Terus tebel-tebel. Oh, Jadi iya. jelas ngeliatnya. Lirik dikit aja kelihatan? Bener, ngelirik dikit aja kelihatan tuh. Odometer, apa trip segala macam gampang lihatnya. Gear position, bensin segala macam mudah dipantau. Iya. Nah pokoknya kalau infonya mah banyak banget ya. Infonya banyak banget. Si flat ya? Si flat di 16.000 kurang lebih nyalanya. Tapi bisa disetel sih ya. Mau pilih Iya, berapa. bisa di. Kalau ini masih bawaannya nih. Apalagi nih yang kerasa banget kepake gitu di harian fiturnya. Ini mas. Apa? Oh kenapa? Jok. Oh ini empuk banget ya? Malah kalau Ninja FI yang terakhir, Heeh. ini lebih lembut ini loh. Ini empuk banget. Jadi nggak Ini pantat nggak panas. Bener, pantat nggak panas dan karakter suspensinya lebih empuk ini dibanding yang sebelumnya itu loh. Oh. Yang monoshocknya nempel di crankcase. Oh iya iya iya. Ini iya. lebih enak nih. Oke. Top. Terus untuk harian ya udah pasti quick shift lah, enak lah, Oh, udah pasti iya. dipakai banget. Tapi bisa dimatiin kan? Bisa. Cuma kayak nggak penting gitu. Ngapain quick shift dimatiin? Mas? Iya ngapain ya? Mending ABS-nya deh. Wah iya bes Kalau bisa ABS pilih. dimatiin enak. Bisa buat iya. main ngesot-ngesot ya. Bener, kalau ini quick shift ya orang udah enak gitu kan. Nggak perlu dimatiin harusnya. Iyalah. Terus Apa lagi ya? tangkinya juga ramping 15 liter. Iya masih dijepit masih enak ya. Masih enak. Cuma nih ujung joknya ini loh mas, yang agak ganjel kadang di paha. Ini walaupun gigi sedikit kerasa ya. Bener, kerasa nih di sini juga nih bodinya. Oke. Jadi padahal body tanknya tuh halus gitu ya. Iya. Cuma ada sudut yang Nggak nyangkut. agak nyangkut. Cuma Oke. oke lah itu. Kemudian apa Ada tuh? satu lagi nih. Traction control. Traction control. Oh iya iya iya. Kerasa nggak itu? Maksudnya sering bekerja nggak? Sering bekerja mas, tapi tergantung levelnya. Oh iya kan ada 3 Tiga. sama off ya. Iya, 3 level 1 off. Kalau yang 3 udah pasti itu sensitif banget. Paling Mas. sensitif banget. slip dikit aja. Slip dikit aja langsung diputus sama dia. Gimana tenaganya. rasanya berebet atau gimana sih? Putus sih, dep gitu. Oh gitu. Ya kayak putus pengapiannya, gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita KTRC-nya kita setel off, terus kita matiin, kita hidupin lagi, defaultnya di 1. Oh otomatis balik hidup lagi. Balik hidup lagi. Cuma itu kalau dari off, kalau misalnya kita setel 2, kita matiin ya balik lagi ke 2 gitu. Oh. Jadi kalau di off aja, otomatis balik nyala 1. defaultnya gitu. Cocok nih jadi sales. Oke. Kuncinya Oh iMobilizer. iya ya. Malah kalah nih sama yang kipas. Oh iya ya. Yang 250 FA Tapi- yang 2 silinder udah kipas sih. Oh game jarang yang kiles loh. Nah Riz, satu lagi nih Riz. Konsumsi bensin berapa nih Riz? Konsumsi bensin. Heeh. Udah berapa ratus kilo jalan-jalan pakai ini? 408 kilo. Udah lumayan ya? Lumayan banget ya. Wah, bantu ngerayen. Bantung Rayon. Padahal nggak bantung Rayon, ini udah dipakai Sentul Udah ya? kemarin. Oh, Ini iya, motor yang ding. sama. Oh, udah iya, dipakai ding. Sentul kemarin. Jadi berapa rata-ratanya akhirnya? Sampai detik ini, Hah? sampai menuju tempat ini 19,8 km per liter. Wow, Wow. 250 cc segitu ya. 250 cc sih, tapi injektornya 4. Iya, ya sesuai dengan performa mesinnya lah ya. Ngasih minum 4 piston, lumayan. Iya, ya, lumayan lah. Sebagai perbandingan kalau yang 2 silinder terakhir berapa sih? Kalau nggak salah itu masih di angka 2728 sih mas. Ya beda 7-8 km per liter lah. Karena mungkin kalau yang si itu 2 silinder itu kan dia katupnya 2 ya mas. Kayaknya iya ya. Jadi kan dia emang ini masih gas kabel konvensional. Oh sih. iya, kalau ini udah throttle by wire. Cuma walaupun ini buka penuh, cuma katup yang depannya tuh diatur sama ECU bukanya Iya, tetap iya, smooth. iya. Jadi Iya, mungkin betul, itu yang betul. bikin efisien mas. Ya. Sesuai dengan performanya Ya lah. itu hukum alam sih mas. Iya, ya kalau mau kenceng bertenaga ya harus dikasih makan banyak. Betul. Wajar. Kalau enggak ntar dia nge-gym. Iya. Mesin panas gitu. Pasti ya. udah panas overheat Iya. dong. Oke, betul. Nah, jadi gimana kesimpulan Riz setelah kita review ini dari awal sampai akhir gimana? Ya jadi motor 112 jutaan ini mas, Hmm? ternyata masih enak untuk harian. Oke. Walaupun 4 silinder, walaupun bobotnya naiknya lebih dari 12 kilo, walaupun kelihatan data dynonya bawahnya agak boyok, ternyata untuk harian masih oke. Masih enak ya. Jadi untuk salip-salipan tenaganya, torsinya masih ada. Kemudian untuk macet-macetan gak bikin pegel. Riding posisinya juga, kakinya juga masih nyaman, walaupun agak nunduk dikit gitu ya. Kaki-kakinya juga enak, empuk, stabil. Wah, motornya nurut. Cuma panasnya ya oke lah. Harap dimaklumi ya. Iya. Dan konsumsi bahan bakarnya mungkin mas. Ya sedikit lebih rakus dibanding yang 2 silinder wajar. Mohon pengertian ya teman-teman. Motor 4 silinder gitu loh. Iya, Jangan iya. disamakan. Yang penting kan suaranya sama Suara. performanya. Mau dinyalain apa gimana? Coba ya. Biar kangen loh. Ngoroknya.
ngoroknya ya. Karena emang box filternya pas banget di bawah tangki itu. Iya, terus menggema ke depan ya. Menggema ke depan melalui ram air-nya. Iya, aduh. Apalagi kalau udah pakai filter udara aftermarket mungkin lebih kedengeran kali ya. Lebih bisa jadi, ngeplong ya. lebih ngeplong. Tambah knalpot racing. Wah, Jadi di telinga enak banget. jalan Jakarta kayak sirkuit MotoGP ntar deh pokoknya lah. Mana jalan pelan. Iya. Tapi digantung RPM di atas 10.000. Yang penting teriak motornya. Ya udah gitu teman-teman, review kami kali ini Ninja Zetik 25R dipakai buat harian, di kupas tuntas kulkas pokoknya. Terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa like, Komen, subscribe, lalu share dan follow IG otomotif _ TV. Dan satu lagi jangan lupa subscribe channel baru kami Motor Second tanpa spasi yang khusus mengulas motor-motor bekas berkualitas. Betul, panduan teman-teman kalau mencari motor-motor second. Iya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, masker, dan sarung tangan kalau naik motor.